Alessandro Volta, 1745-1827, adalah seorang ahli fisika dan kimia Italia, pelopor listrik dan energi, penemu baterai listrik, yang merupakan sumber pertama arus listrik kontinu. Karyanya eksperimental di bidang kimia dan listrik, dan kontribusi teoretisnya untuk diskusi abad ke-18 tentang masalah yang sama, menyebabkan perkembangan besar dalam fisika dan elektromagnetisme. Karena pentingnya kontribusi ilmiahnya dan dampaknya pada kehidupan orang biasa, Volta adalah ilmuwan yang sangat dikenal pada masanya. Tidak hanya dirayakan oleh penyair dan musisi, tetapi juga sangat dicintai oleh pemerintah. Terlepas dari kontribusi ilmiahnya, Volta berhasil menduduki posisi politik yang sangat relevan. Sedemikian rupa sehingga dia dikagumi oleh Napoleon Bonaparte yang mengisinya dengan penghargaan tinggi untuk pekerjaannya. Alessandro Volta, nama lengkap Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, lahir pada 18 Februari 1745 di Como, Italia. Keluarganya memiliki karakter yang mulia yang membuatnya lebih mudah untuk menerima pendidikan sejak usia dini. Ibu Alessandro adalah bangsawan dan ayahnya dicirikan sebagai bagian dari apa yang disebut borjuis tinggi. Ketika dia baru berusia 7 tahun ayahnya meninggal, yang berarti bahwa dia tidak memiliki sosok ayah sejak awal. Alessandro menunjukkan minat pada fenomena alam sebagai seorang anak, namun formasi pertama yang diterima yang dasar dan yang RATA, strip, RATA, strip, LEBIH, bersifat humanistik. Sekolah pertamanya adalah salah satu Jesuit yang ada di kotanya. Dikatakan bahwa para guru di sekolah ini ingin memotivasi dia untuk melanjutkan pelatihannya di bidang agama. Sementara itu keluarganya menekannya untuk mendedikasikan dirinya pada profesi hukum karena itu adalah karya tradisional dalam keluarga itu. Menemukan dirinya di tengah-tengah tekanan ini, Alessandro tetap teguh pada minatnya sendiri dan memilih pelatihan ilmiah begitu ia memulai studi tinggi. Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa Volta menanggapi minatnya pada fenomena listrik sejak ia masih muda. Mengingat bahwa ketika ia berusia 18 tahun, ia mulai berkomunikasi melalui pos dengan para ahli elektrologi berbeda yang tinggal di Eropa. Sudah sejak 1767, Volta mulai membagikan gagasannya tentang listrik dalam. Hal itu ia melakukannya dengan Giovan Battista Beccaria, yang adalah seorang profesor di kota Turin. Pada 1774 Volta diusulkan sebagai profesor fisika di Royal School of Saumur. Sana ia memulai kegiatan mengajarnya. Hampir sejajar dengan penunjukan ini. Pada 1775, Volta memproduksi penemuan listrik pertamanya, itu adalah electrophore, sebuah artefak yang memungkinkan untuk menghasilkan energi statis. Selain menghasilkan energi statis, keuntungan besar dari penemuan ini adalah bahwa ia memiliki karakter yang tahan lama. Artinya, Anda hanya perlu mengisi dayanya agar dapat mentransfer energi ke objek yang berbeda. Hanya 2 tahun kemudian Volta menemukan penemuan penting lainnya. Dalam hal ini di bidang kimia, Alessandro Volta mampu menentukan dan mengisolasi gas metana. Volta melanjutkan pekerjaan mengajarnya, dan mulai 1779 ia mulai bekerja sebagai profesor fisika. 1794 Volta tertarik pada generasi arus listrik melalui logam, tanpa menggunakan jaringan hewan, yang merupakan gagasan populer pada waktu itu. Luigi Galvani, yang merupakan ilmuwan dan teman terkenal Volta, telah melakukan beberapa eksperimen di bidang ini beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 1780, menurut percobaan yang dilakukan oleh Galvani, adalah mungkin untuk menghasilkan arus listrik ketika 2 logam dengan karakteristik berbeda melakukan kontak dengan otot terikatan. Pada kesempatan itu, Volta mengulangi eksperimen ini dan memperoleh jawaban yang serupa, tetapi tidak sepenuhnya yakin dengan hasilnya. Kemudian, melalui berbagai percobaan yang dilakukan pada 1794, Volta dapat mengkonfirmasi bahwa jaringan hewan tidak diperlukan untuk menghasilkan arus listrik. Ini berarti penegasan revolusioner untuk saat itu. Dari saat ini mereka memulai pencarian Volta untuk memverifikasi hipotesis mereka dan mendapatkan persetujuan dari komunitas ilmiah. Ada beberapa percobaan yang dilakukan Volta dan akhirnya pada tahun 1800 baterai listrik pertama terungkap. Baterai yang diciptakan oleh Volta terdiri dari 30 roda logam yang dipisahkan satu sama lain oleh kain basah. Akhirnya, Volta mempublikasikan penemuannya di hadapan Royal London Society, yang setelah melakukan berbagai pemeriksaan, memberikan penghargaan kepada Volta sebagai penemu baterai listrik pertama.
Tentu saja penemuan ini sangat berpengaruh pada saat itu karena ternyata menjadi alat yang mengubah banyak proses menghasilkan yang terbaik. Pihak berwenang saat itu mengakui penemuan penting ini, sehingga Alessandro Volta dipanggil oleh berbagai institusi akademik untuk membicarakan penemuannya dan implikasinya. Salah satu kepribadian yang sangat tertarik pada penemuan Volta adalah Napoleon Bonaparte. Pada 1800, satu ahli strategi ini mengundang Volta ke Paris untuk pergi ke Institute of France untuk menjelaskan keanehan baterai listrik ini. Besarnya penemuan itu menarik perhatian Bonaparte sedemikian rupa sehingga Bonaparte menjadi sangat terlibat dalam pembicaraan yang diberikan oleh Volta dan merekomendasikannya untuk menerima penghargaan terbesar yang menurutnya pantas untuk ilmuwan ini. Setelah ini, National Institute of Sciences yang memverifikasi fungsi dari penemuan Volta dan mengakui bahwa itu memang penemuan yang luar biasa. Jadi dia dinominasikan untuk mendapatkan medali emas untuk jasa ilmiah. Perbedaan tertinggi dalam bidang ilmu pada waktu itu. Sementara itu, Bonaparte terus menunjukkan kekaguman terhadap Alessandro Volta, sampai-sampai ia dinobatkan sebagai Ksatria Legiun Kehormatan dan memberinya pensiun tahunan. Volta juga memperoleh janji temu lainnya dengan kepribadian yang berbeda. Ia memegang gelar Ksatria Ordo Kerajaan Besi Italia dan Pangeran Italia. Setahun setelah bertindak sebagai senator Italia, pengakuan diikuti, dan pada tahun 1815, 15 tahun setelah membuat baterai listrik pertama, Universitas Padua, salah satu yang paling penting di Italia, menunjuknya sebagai direktur fakultas filsafatnya. Secara umum, Alessandro Volta dicirikan sebagai pria yang tenang, terpusat, listrik. Penelitian selanjutnya membahas konduktivitas dan intensitas. Selama tahun-tahun terakhir hidupnya, Volta tinggal di sebuah pertanian yang terletak sangat dekat dengan Como, kampung halamannya penyelesaiannya di Camago. Dia meninggal pada 5 Maret 1827 ketika dia berusia 82 tahun. Pada bulan Maret 1800, Volta memberikan kontribusi terbesarnya dengan menciptakan baterai listrik. Ini diciptakan merevolusi konsep sumber energi selamanya, membuat tersedia untuk pertama kalinya sumber arus langsung portabel. Baterai listrik dibiarkan menghasilkan arus dari kolom cakram dari berbagai logam yang diselingi dengan kardus yang dilembabkan dalam larutan garam. Kontribusi dari Volta ini mengarah pada pengembangan aplikasi seperti elektrolisis air atau produksi busur listrik antara dua kutub karbon. Selain itu, penemuan ini memungkinkan untuk menunjukkan hubungan antara magnet dan listrik. Alessandro Volta dianggap sebagai salah satu bapak elektrokimia sebagai disiplin ilmu. Volta berbagi gelar ini dengan Luigi Galvani yang membuat perkembangan penting dalam listrik hewan. Kontribusi utama Volta untuk disiplin ini adalah melalui percobaan dengan katak yang ia lakukan untuk mengevaluasi fenomena listrik yang dijelaskan oleh Galvani. Perbedaan interpretasi yang diberikan oleh Volta dan oleh Galvani pada fenomena ini memungkinkan pengembangan elektrokimia yang sebenarnya. Beberapa penulis menganggap Volta pendiri sejati elektrokimia karena sifat eksperimental yang memberi cabang ilmu ini. Volta mengangkat hukum elektrifikasi kontak yang terkenal, teori yang ia kembangkan untuk menjelaskan sumber-sumber muatan listrik. Teori Volta tentang kontak listrik kemudian terbukti tidak lengkap dan salah dalam beberapa aspek. Terlepas dari kesalahan, teori Volta bertahan selama bertahun-tahun yang berfungsi sebagai dasar untuk memajukan studi eksperimental listrik dan untuk diskusi teoritis penting tentang masalah tersebut. Di antara kontribusi Volta yang kurang dikenal ke dunia sains adalah sejumlah besar peralatan, beberapa di antaranya masih digunakan sampai sekarang. Peralatan penemuan Volta seperti kapasitor listrik yang digunakan untuk menyimpan energi. Dia juga menemukan elektroskope kondensor, sebuah alat yang menggabungkan fungsi elektroskope dan kondensor. Selain itu, ia menyempurnakan elektropore, sebuah tim yang diciptakan oleh Johann Wilcke dan yang berfungsi sebagai generator listrik statis. Alessandro Volta memberikan kontribusi eksperimental yang penting pada masanya. Di antara mereka, ia diakui telah menemukan sifat biogas organik. Di sisi lain, Volta juga melakukan percobaan penting dalam listrik atmosfer seperti penyalahan gas oleh percikan listrik dalam mode tertutup. Kontribusi Volta ke dunia ilmiah berlangsung hingga 1803. Setelah tahun ini dan hingga tanggal kematiannya pada tahun 1827, ia tidak menghasilkan kontribusi baru.